Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Ekonomi Mikro Pengantar akan mempresentasikan materi tentang Independence and the Gains from Trade. Saya Vinka Aulia Renata. Saya Safina Dwi Alzara. Saya Mufidia Stuti. Saya Irhan Banadia. Saya Aurelia Ratnawati. Independence atau ketergantungan berasal dari kata dasar gantung yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai sangkut dan atau kait. Menurut Teotonio dos Santos, dependi atau ketergantungan merupakan keadaan yang mana kehidupan ekonomi negara-negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari kehidupan ekonomi negara-negara lain, yang mana peran dari negara-negara tersebut hanya sebagai penerima akibat saja. Sementara itu, melansir dari laman sosiologi79.com, teori ketergantungan dalam pandangan Osvaldo Sunica didefinisikan sebagai ketergantungan sebagai penjelasan mengenai perkembangan ekonomi sebuah negara dalam berbagai hal seperti pengaruh eksternal dari ekonomi, politik, budaya terhadap kebijakan pembangunan nasional. Contoh di kehidupan sehari-hari yang sering kita lakukan yaitu kita kerap kali menggunakan atau mengkonsumsi barang-barang yang berasal dari negara-negara lain. Contohnya misal jus jeruk yang jeruknya dari Florida, atau kendaraan yang berasal dari negara Jepang atau negara-negara lainnya. Hal tersebut bisa didefinisikan sebagai ketergantungan karena kita bergantung pada produk-produk yang dibuat atau dihasilkan dari negara-negara lain. Jadi kita satu sama lain, setiap orang itu bergantung dari segi ekonomi. Ketergantungan ini merupakan salah satu dari 10 prinsip ekonomi, yaitu trade can make everyone better off. Di sini ada 2 negara, misalkan ada negara A dan negara B. Di negara A memiliki 40.000 jam kerja untuk memproduksi setiap bulan. Untuk memproduksi meja, negara A memerlukan waktu 125 jam kerja. Sedangkan untuk membuat atau memproduksi sepasang sepatu, negara A memerlukan 20 jam kerja. Dari deskripsi yang telah diberikan, negara A dapat memproduksi 2000 pasang sepatu atau 320 meja per bulannya, atau kombinasi apapun di sepanjang kurva PPF. Dan misalkan negara A menggunakan separuh tenaga kerjanya untuk memproduksi masing-masing dari 2 barang tersebut, dengan demikian negara A akan memproduksi dan mengkonsumsi 160 meja dan juga 1000 pasang sepatu. Yang dimana jika negara A memproduksi meja dan juga sepatu di bawah dari kurva PPF, maka memungkinkan tapi tidak maksimal. Dan jika negara A memproduksi sepatu dan juga meja di luar atau di atas kurva PPF, itu tidak memungkinkan karena jam kerjanya melebihi dari total jam kerja yang dimiliki negara A, itu 40.000 jam kerja tersebut. Negara B memiliki 56.000 jam kerja yang tersedia untuk memproduksi setiap bulan. Memerlukan 280 jam kerja untuk memproduksi satu meja dan memerlukan 100 jam kerja untuk memproduksi sepasang sepatu. PPF negara B. Negara B memiliki cukup tenaga kerja untuk memproduksi 5.600 pasang sepatu atau 200 meja atau kombinasi apapun di sepanjang kurva PPF. Misalkan, negara B menggunakan separuh tenaga kerjanya untuk memproduksi masing-masing dari 2 barang tersebut. Dengan demikian, negara B akan memproduksi dan mengkonsumsi 100 meja dan 2.800 pasang sepatu. Setelah perdagangan ekspor impor, negara A dapat memproduksi meja lebih banyak dan memperoleh atau menikmati jumlah sepatu yang lebih banyak dibandingkan jika tanpa melakukan perdagangan atau ekspor impor. Negara B dapat memproduksi sepatu lebih banyak dan memperoleh atau menikmati jumlah meja yang lebih banyak dibandingkan jika tanpa melakukan perdagangan. Dan ketergantungan dan perdagangan memungkinkan semua orang menikmati jumlah dan variasi barang dan jasa yang lebih besar. Yang kedua adalah perdagangan menguntungkan semua pihak.
Pengertiannya adalah perdagangan adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa antara penjual dan pembeli berdasarkan kesepakatan bersama. Perdagangan bisa dilakukan secara domestik atau dalam negeri atau internasional antar negara. Bagaimana perdagangan bisa menguntungkan semua pihak? Yang pertama ada ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa dari suatu negara ke negara lain. Sedangkan impor adalah kegiatan memasukkan barang dan jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Yang kedua ada spesialisasi. Spesialisasi merupakan kondisi ketika suatu negara memfokuskan produksi barang dalam jumlah tertentu. Mengapa ekspor, impor, serta spesialisasi dapat menguntungkan semua pihak? Yang pertama ada hemat waktu dan sumber daya. Yang kedua meningkatkan hasil produksi. Yang ketiga menghasilkan skala ekonomi. Yang keempat membuat proses lebih efisien. Yang kelima memperluas pasar. Dan yang terakhir meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Di sini kita akan memberikan contohnya. Contohnya, yang pertama adalah negara A. Memiliki 40.000 jam kerja per bulan, 125 jam untuk memproduksi meja, dan 20 jam untuk memproduksi sepatu. Hasilnya, negara A mampu memproduksi 160 buah meja dan 1.000 pasang sepatu. Lalu negara B memiliki 56.000 jam kerja, 280 jam untuk memproduksi meja, dan 10 jam untuk memproduksi sepatu. Hasilnya, negara B memiliki 1.000 meja dan 2.800 pasang sepatu. Selanjutnya, kedua negara tersebut melakukan spesialisasi. Di sini, negara A memfokuskan produksinya untuk memproduksi meja sebanyak 260 buah dan sepatu 375 pasang. Sedangkan negara B memfokuskan produksinya untuk memproduksi sepatu sebanyak 4.200 pasang dan meja sebanyak 50 buah. Jika negara A mengimpor sepatu sebanyak 700 pasang dari negara B dan mengekspor 60 buah meja, maka bagaimana keuntungan yang didapat keduanya? Keuntungan yang didapat negara A yaitu sebelum melakukan perdagangan, negara A hanya mampu memproduksi 160 meja dan 1.000 pasang sepatu. Namun ketika sudah melakukan spesialisasi dan perdagangan, negara A mampu memproduksi 200 meja dan 1.075 pasang sepatu. Hasilnya keuntungan yang didapat adalah 40 meja dan 75 pasang sepatu. Lalu bagaimana keuntungan negara B? Sebelum melakukan perdagangan, negara B mampu memproduksi 100 meja dan 2.800 pasang sepatu. Ketika sudah melakukan perdagangan dan spesialisasi, negara B mampu mendapat 110 meja dan 3.500 pasang sepatu. Hasilnya, negara B mendapat keuntungan meja sebanyak 10 buah dan 700 pasang sepatu. Selanjutnya, keunggulan absolut. Keunggulan absolut mengacu pada kemampuan dalam menghasilkan suatu barang ataupun jasa yang lebih banyak dan lebih baik dengan kompetitor. Suatu negara mempunyai keunggulan absolut dibandingkan dengan negara lain bila negara itu sudah memproduksi barang ataupun jasa yang tidak bisa diproduksi oleh negara lain. Contoh keunggulan absolut pada negara Vietnam dan Indonesia. Vietnam menghasilkan 2.000 kg beras, sedangkan Indonesia menghasilkan 1.500 kg beras. Dan Vietnam menghasilkan 1.000 meter tekstil, sedangkan Indonesia menghasilkan 3.000 meter tekstil. Jadi, keunggulan absolut mengukur biaya suatu barang dalam hal input yang diperlukan untuk memproduksinya. Pada data tersebut, Vietnam memiliki keunggulan absolut pada tekstil, sedangkan Indonesia memiliki keunggulan absolut pada beras. Kemudian keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif lebih mengacu pada kemampuan dalam menghasilkan barang atau jasa yang menggunakan biaya peluang lebih rendah atau sedikit. Akan tetapi, tidak harus pada volume ataupun kualitas yang lebih besar. Keunggulan komparatif bisa terjadi apabila negara bisa melakukan proses produksi suatu barang atau jasa dengan biaya tenaga kerja yang lebih terjangkau dibandingkan dengan biaya tenaga kerja dari negara lain. Contoh keunggulan komparatif. Nah, mari kita asumsikan upah di Indonesia dan Cina bernilai sama. Lalu, jumlah produksi kemeja serta sandal per jam untuk kedua negara adalah sebagai berikut. Kemeja di Indonesia 100 dan Cina 80.
sedangkan sandal di Indonesia 120 dan Cina 70. Nah, berikut cara menghitungnya. Kemeja di Indonesia 1,2, sandal di Indonesia 0,83, sedangkan di Cina kemejanya 0,875, sedangkan sandal di Cina 1,142. Jadi kesimpulannya, dengan menggunakan konsep keunggulan komparatif, Indonesia sebaiknya membeli kemeja dari Cina karena memiliki biaya peluang yang lebih rendah dalam produksinya. Sebaliknya, Cina sebaiknya membeli sandal dari Indonesia karena memiliki biaya peluang yang lebih rendah dalam produksinya. Berikutnya adalah konsep absolut dan komparatif serupa. Yang pertama yaitu tujuan utama. Keduanya bertujuan untuk menjelaskan efisiensi dalam memproduksi dan alasan dibalik perdagangan internasional. Yang kedua ada fokus pada produksi. Baik keunggulan absolut maupun komparatif menekankan pentingnya spesialisasi dalam produksi barang dan jasa untuk meningkatkan output dan efisiensi. Yang ketiga ada perdagangan internasional. Keduanya menjadi dasar bagi perdagangan internasional, di mana negara-negara dapat saling menukarkan barang untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada jika mereka memproduksi semuanya sendiri. Yang keempat ada optimalisasi sumber daya. Keduanya membantu menjelaskan bagaimana negara dapat memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Dan yang terakhir ada analisis biaya. Meskipun berbeda dalam pendekatan, keduanya melibatkan analisis biaya. Keunggulan absolut fokus pada biaya input, sedangkan keunggulan komparatif menekankan biaya kesempatan. Perbedaan yang membedakan keunggulan komparatif dan keunggulan absolut itu apa sih? Keunggulan absolut adalah keunggulan saat waktu produksi di suatu wilayah lebih sedikit dibandingkan wilayah lainnya. Sedangkan keunggulan komparatif adalah keunggulan di mana biaya produksi barang di suatu wilayah lebih murah daripada wilayah yang lain. Kesimpulannya, keunggulan absolut adalah ketika produksi barang lebih sedikit memakan waktu berapapun biayanya. Sedangkan keunggulan komparatif yaitu mengacu pada biaya produksi yang lebih murah dibandingkan wilayah lain. Sekian presentasi dari kami. Jika ada pemaparan atau penjelasan yang kurang jelas, bisa Cari sendiri. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih semuanya.